Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja, saya tidak akan bertele-tele atau tidak akan banyak berkomentar karena saya memang suka tidak banyak komentar. Di sini channel Kopi Lebah Obat Herbal akan membuat racikan obat penyakit kopi. Ini bahan yang kita pakai. Boleh memakai ditan atau diten. Ini diten yang versi baru atau yang versi lama, boleh juga. Ini kebetulan sudah saya buka. Saya pakai yang ini saja. Atau boleh juga memakai antrakol. Antrakol yang sudah terkenal. Ini bisa. Atau bisa juga memakai kozen. Kozen ini sama saja dengan diten ini. Bahan aktifnya mankozeb. Jadi sama saja ini ya. Kita pinggirkan dahulu. Karena hanya sebagai perkenalan saja untuk yang ini. Antrakol juga. Antrakol bahan aktifnya propinip, berbeda dengan yang ini. Yang ini mankozeb, yang antrakol propinip. Tapi bagus juga ini untuk fusarium, untuk phytophthora, untuk kerkespora, bagus juga. Ini kita pinggirkan dahulu, tidak kita pakai. Nah, kita pakai saja yang ini karena kebetulan sudah saya buka. Untuk takarannya, kita bisa memakai takaran antara 2 sampai 5 miligram, mililiter atau miligram bisa juga ya, karena tidak jauh berbeda antara miligram dengan mililiter, tidak jauh berbeda. Dengan alat-alatnya kita yang perlukan tidak banyak, hanya memerlukan air. Nah, untuk takaran air 1 liter ini kita memerlukan antara 2 sampai 5 miligram. Untuk konsentrasi tinggi kita memakai 5 miligram. Kalau kita tidak mempunyai ukuran yang pasti, ini tutup botol air mineral ini bisa kita jadikan sebagai acuannya. Karena ini pernah saya timbang, satu tutup ini 5 miligram. Untuk penyakit fusarium bisa kita memakai 2 atau 3 gram saja untuk konsentrasi rendah. Tapi untuk penyakit yang jamur upas tidak bisa kita memakai hanya 2 miligram. Kita harus memakai 5 miligram. Jadi kalau kita ingin memberantas penyakit jamur upas, kita harus memakai takaran ini, satu takaran ini penuh sampai penuh. Jadi caranya langsung saja kita masukkan. Nah, tidak muat ini. Langsung saja, ini sudah saya sediakan air sebanyak 1 liter. Nah, jadi untuk air 1 liter ini, karena saya akan membasmi penyakit jamur upas, maka saya akan memakai takaran ini. Memakai takaran 5 miligram. Nah, jadi untuk penyakit yang lain seperti kerkespora, phytophthora, bisa kita memakai takaran yang setengah saja, 2 mg atau 3 mg. Nah, ini langsung saya masukkan ke sini saja. Ribet ya, karena takutnya ini tumpah. Nah, ini diperkirakan 5 mg. Jadi kita masukkan saja, langsung kita masukkan saja. Ini bisa lihat airnya lebih kurang 1 liter. Nah, jadi untuk 5 mg ini bisa kita aplikasikan kepada penyakit jamur upas. Tapi untuk fusarium juga bisa, karena untuk konsentrasi rendah bisa memakai setengah dari ukuran ini saja. Untuk fusarium, untuk kerkespora, untuk phytophthora bisa memakai setengah ini. Jadi khusus untuk jamur upas kita memakai 5 mg. 5 gram. Ini 5 gram. Langsung kita kocok-kocok agar dia bisa tercampur secara merata. Ini kita kocok. Nah, setelah diperkirakan ini sudah merata, baru kita masukkan ke dalam tangki semprot yang ukuran 1 liter juga. Kayaknya nggak muat ini. Udah, kita tidak usah pakai corong, langsung saja kita masukkan ke dalam tangkinya. Ini biasanya kalau memakai ukuran 2 ml tidak terlalu kental seperti ini. Ini karena ukurannya konsentrasinya tinggi, maka kelihatan sangat kental. Bisa dilihat, mungkin dari sini bisa dilihat. Ini sebenarnya sangat simpel sekali.
karena memang sudah ada petunjuknya di dalam kemasannya. Tapi untuk cara pengaplikasiannya mungkin teman-teman belum mengetahui caranya, langsung saya akan aplikasikan. Nah, ini ternyata lebih dari 1 liter. Nah, ini ukurannya pas 1 liter untuk tangki semprot yang kecil ini. Kita tutup dengan rapat supaya tidak tumpah. Kita tes dulu. Nah, sudah cukup begini saja. Tinggal kita pengaplikasiannya. Nah teman-teman, ini jamur upas. Nah, saya perlihatkan secara dekat, ini jamur upas. Jamur upas yang melekat pada ranting. Ini biasanya bukan hanya pada ranting-ranting saja, bisa di pertengahan batang, juga bisa pada buah. Jadi cara pengaplikasiannya, kita semprotkan saja ini tadi bahan yang sudah kita racik ini tadi. Cukup kita semprot seperti ini. Nah, kita semprot seperti ini. Bisa dilihat. Nah, cukup kita semprot seperti ini. Atau boleh juga kita memakai kuas. Boleh juga kita memakai kuas atau sikat gigi. Nah, atau boleh juga setelah kita semprot seperti ini supaya dia cepat luntur, kita memakai kuas atau sikat gigi. Seperti ini ya. Nah, langsung kita kuas atau langsung kita pakai dengan sikat seperti ini. Nah, ini sudah luntur dia. Jadi bisa kita pakai semprot, bisa pakai juga sikat gigi atau kuas. Jika kita memakai dengan sikat gigi seperti ini, dia langsung luntur. Nah, yang putih-putih tadi tidak ada lagi. Nah, sudah hilang. Nah, sudah tidak ada lagi. Nah, seperti ini. Jika kita pengaplikasiannya kepada jamur upas. Ini. Atau untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat pada video yang ini. Agar lebih jelas, itu sudah ada videonya pengaplikasian dengan sikat gigi. Kemudian juga bisa kita aplikasikan kepada penyakit embun jelaga yang hitam-hitam seperti ini. Bisa kita semprot pada embun jelaga. Tetapi khusus untuk embun jelaga ini harus kita campur juga dengan insektisida, seperti umpamanya Starban atau sejenisnya yang lain lagi. 1 liter air yang telah kita larutkan dengan mancozeb sebanyak 5 gram tadi, salah sebut saya tadi ya. Saya tadi salah sebut, bukan miligram, tetapi gram. Mancozeb 5 gram yang kita larutkan dengan 1 liter air, bisa kita tambah dengan insektisida sebanyak 2 mililiter. Ini baru mili ya. Nah, jadi 1 liter mancozeb yang telah kita cairkan ini, untuk embun jelagah ini bisa kita tambahkan dengan insektisida 2-3 ml. Ya, kalau yang literan untuk embun jelagah. Embun jelagah yang hitam-hitam seperti ini. Nah, karena embun jelagah ini dipicu oleh semut. Nah, ini. Nah, dipicu oleh semut. Ini biasanya yang biangnya yang mendatangkan embun jelagah ini. Jadi untuk membunuh semutnya kita memakai insektisida. Bisa dengan Starban, Trigen ataupun sejenisnya. Dengan untuk yang hitam-hitam ini, nah ini semut ini mendatangkan jamur embun jelagah. Jadi bisa kita semprot dengan cara ini. Nah, atau bisa juga kita rempel daunnya ini. Tetapi jika ini memang banyak, ya terlalu susah kita kalau harus merempel. Jadi kita semprot saja. Kita semprot saja seperti ini untuk embun jelagah ini. Nah, tetapi alangkah baiknya seperti saya sebutkan tadi, kita tambah dengan insektisida. Ini untuk embun jelagah. Nah, cukup begitu saja. Itu untuk embun jelagah. Kemudian juga untuk fusarium. Fusarium seperti yang daun yang mati-mati seperti ini. Karena di tengah kebun saya ini jarang fusarium, sering saya semprot. Nah, yang mati-mati seperti ini. Nah, seperti ini ada jaring laba-labanya. Bisa juga kita semprot. Kita semprot secara merata. Ini fusarium. Nah, secara merata kita semprot. Nah, kalaupun misalnya banyak fusarium ini, kita jangan memakai yang 1 liter ini. Kita memakai tangki yang 15 liter. Jadi kita gandakan saja. Kalau kita memakai tangki 15 liter berarti 5 yang untuk fusarium kan 2 gram untuk 1 liter. Jadi kalau 15 gram 2 kali 15 berarti 30 gram. Itu dalam satu tangkinya kalau kita untuk membasmi fusarium.
Nah, seperti yang ini fusarium ini. Nah, untuk fusarium ini cukup 1 liternya ini kita memakai 2 gram. Jadi kita semprot saja seperti ini. Ini untuk fusarium. Kita semprot secara merata. Ini untuk fusarium. Tapi sebaiknya kalau untuk fusarium kita jangan memakai tangki yang seperti ini. Bukan fusarium. Untuk jamur upas kita kurang bagus kalau memakai tangki yang seperti ini. Karena spire-nya ini sering mampat. Sering mampat ini kalau kita memakai ukuran yang 5 mg. Karena 5 gram, miligram lagi. Yang ukuran 5 gram itu sering mampat. Jadi spire-nya ini sering mampat kalau kita memakai ukuran yang 5 gram. Jadi terlalu kental. Sebaiknya kita memakai tangki gendong saja. Itu untuk jamur upas. Sedangkan untuk jamur-jamur yang lainnya bisa kita memakai 2 gram. Ini bagus kita menggunakan ini. Karena untuk jamur upas juga biasanya tidak banyak. Jadi kita 1 liter ini sudah terlalu banyak. Sudah sangat banyak 1 liter ini. Kemudian untuk Phytophthora. Phytophthora ini mati ranting atau busuk ranting seperti ini. Nah, busuk ranting seperti ini bisa juga untuk Phytophthora. Bisa kita memakai takaran 2 gram per liternya. Dan kita semprot seperti ini. Nah, ini untuk Phytophthora mati ranting atau busuk ranting atau busuk buah. Ini diakibatkan oleh Phytophthora ini. Kemudian juga untuk Cercospora. Cercospora ini jangan kita anggap sepele. Walaupun sepertinya ringan, ini bisa membawa kematian pada kopi. Seperti ini. Nah, kalau kita biarkan ini bisa keseluruhan dari daun kopi ini terserang. Seperti ini ya, 1 lembar ini sudah penuh ini. Nah, pertama-tama dia gejalanya seperti ini. Nah, seperti kena apa ini? Seperti kena karat. Nah, lama-kelamaan ini bisa seperti ini semua. Sehingga mengurangi fungsi fotosintesis dari tanaman kita. Jadi ini bisa membunuh. Walaupun kelihatannya sepele. Jadi intinya, apabila kita ingin membunuh Fusarium, Cercospora, pokoknya yang lain-lain itu selain dari jamur upas, bisa kita memakai takaran 2 gram sampai 3 gram per liter. Atau jika terjadi musim hujan yang sangat kerap, 2 hari 1 kali misalnya hujan, bisa kita memakai takaran 3 gram per liternya. Begitupun juga untuk jamur upas. Jamur upas itu bisa kita memakai 5 sampai 6 gram per liternya. Jika musim hujan kita memakai 6 gram. Agak lebih tinggikan lagi konsentrasinya. Dan khusus untuk embun jelaga bisa kita campur dalam 1 liternya, kita campur dengan insektisida. Terserah mau insektisida apa, mau Regen silahkan Anda campur dengan insektisida. Dalam 1 liternya itu 2 sampai 3 ml. Untuk mendukung channel Kopi Lebah Obat Herbal, silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like dan komennya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.